Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk membuat menambah suara pada PowerPoint presentasi kita. Saya sudah menyiapkan satu contoh presentasi yang mungkin para guru atau rekan-rekan coba buat dan ingin dipaparkan. Namun biasanya slide seperti ini kita bisa jadikan dia sebagai video yang jalan sendiri, sehingga setiap paparan yang ada pada slide ini kita berikan suara. Pada prinsipnya memberikan suara pada presentasi kita bisa dengan dua cara. Pertama, kita merekam audio yang kita inginkan, kemudian kita simpan ke dalam satu file, lalu kita akan import dan masukkan atau sisipkan ke dalam presentasi kita. Tapi itu kurang efektif karena kita tidak dapat mengetahui secara detail posisi letak dan kapan harus berbicara di saat presentasi disajikan, kemudian posisi suara, durasi dan sebagainya dikhawatirkan kurang tepat. Jadi kita akan mencoba melakukan dengan cara kedua, yaitu dengan cara langsung merekam langsung di layar presentasi yang sedang kita buka. Baik, ketika saya berada di slide yang pertama ini, maka saya otomatis langsung membuka menu insert, menu insert. Kemudian di sini ada audio. Kemudian saya memilih yang record audio. Di saat kita memilih record audio ini, maka akan muncul satu kotak dialog untuk melakukan perekaman. Bagi rekan-rekan yang menggunakan PC, syaratnya tentu pertama harus menambahkan mikrofon eksternal di komputernya agar bisa merekod suara. Tapi kalau bagi rekan-rekan yang menggunakan laptop, otomatis ini bisa digunakan. Baik, kita akan mencoba melakukan rekaman pada tampilan presentasi yang pertama ini, yakni tentang rencana kemarin pemberlakuan Merdeka Belajar sebagai kebijakan Kementerian Pendidikan. Oke, kita mulai saja. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang pada pertemuan presentasi kali ini. Kita akan membahas tentang kebijakan Merdeka Belajar. Kita tahu bahwa Merdeka Belajar adalah kebijakan di mana pendidikan menjadi lebih bermutu di masa mendatang. Oke, kalau sudah kita tinggal stop, lalu kita coba play dulu ya. Kita coba dulu ya, bunyinya seperti apa. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang pada pertemuan. Oke, itu bunyi suara yang kita akan tampilkan. Kalau sudah, kita anggap sudah, maka kita tekan OK. Maka di saat kita mengklik OK, maka seharusnya akan muncul icon mikrofon. Icon mikrofon ini menunjukkan bahwa di dalam slide presentasi kita ini ada file suara yang kita sisipkan. Ini kita boleh play lagi untuk mencoba atau tidak. Baik. Kemudian bagaimana cara pengaturannya? Kalau saya jalankan saya coba slideshow. Icon ini akan tampak di sini dan suaranya sepertinya belum muncul. Maka kita perlu melakukan pengaturan dulu. Caranya kita klik dulu icon speaker ini. Kita pergi ke menu playback yang ada di pojok kanan menu folder di atas. Maka kita harus merubah posisi on click ini menjadi automatic. Artinya dia akan jalan secara otomatis. Di saat jalan otomatis itu, kemudian di menu icon ini kita sembunyikan dengan checklist hide during show. Baik, kita coba jalankan lagi. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang pada. Oke, nampaknya sudah berhasil ya. Kita sudah tombol icon tadi sudah hilang dan suara otomatis jalan sendiri. Oke, ini boleh kita letakkan di mana saja sebagai simbol icon bahwa ini adalah
kita sisipkan suara di dalam slide presentasi kita. Demikian juga tentu untuk slide yang berikutnya, ini supaya tampilannya lebih menarik, tentu kita bisa mengatur translation-nya ya, translation-nya dengan model yang lebih menarik. Oke, kita bisa memilih banyak model ya, contoh seperti itu, sehingga kalau kita buka muncul seperti itu, dia akan langsung jalan. Baik. Kemudian di halaman kedua dan selanjutnya kita juga bisa menambahkan ya. Contohnya saya akan lakukan rekaman ulang untuk yang slide kedua ini. Saya memilih insert audio, kemudian record audio, lalu kita akan rekam. Berikut adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang akan diterapkan. Pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional USBN, kemudian adanya penghapusan ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yang dimaksud adalah bagaimana RPP dibuat sedemikian ringkas. Kemudian yang keempat adalah peraturan penerimaan PPDB atau peserta didik baru dengan sistem zonasi. Oke, kalau sudah, tentu kita akan sembunyikan lagi ikon ini di posisi mana saja sebagai bentuk bahwa ini adalah ada suara. Kita atur kembali playback, kemudian on click kita ganti automatic, kemudian kita hide during show. Kita coba jalankan slide 1 dan slide 2. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang pada pertemuan presentasi kali ini. Kita akan membahas tentang kebijakan Merdeka Belajar. Kita tahu bahwa Merdeka Belajar adalah kebijakan di mana pendidikan menjadi hidup bermutu di masa mendatang. Berikut adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang akan diterapkan. Pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional (USBN), kemudian adanya penghapusan ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yang dimaksud adalah bagaimana RPP dibuat sedemikian ringkas. Kemudian yang keempat adalah peraturan penerimaan PPDB atau peserta didik baru dengan sistem zonasi. Oke, dua slide yang sudah kita rekam sudah dapat disajikan. Untuk meringkas, saya akan coba jadikan 3 slide. Saya potong menjadi 3 slide saja. Slide ini akan kita buat menjadi sebuah film ya, sebuah audio video menjadi video, sehingga nanti ketika double klik dia akan menjadi sebuah video yang akan berjalan memutar sendiri di saat mungkin peserta sedang mempersiapkan diri ataupun sedang berada di dalam ruangan. Ini juga bisa diterapkan kepada media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, susun ya, rekan-rekan susun di PowerPoint untuk disajikan di kelas, sementara anak-anak mendengar penjelasan dari para guru atau dari kita dalam mempersiapkan presentasi tersebut. Oke, kita akan masuk ke menu file. Kemudian kita pilih ke menu Save and Send. Kemudian kita akan create video. Di sini ada menu create video. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. Pertama pilihan tentu adalah pilihan yang komputer HD, yang ini kualitas tinggi, ini yang kualitas di bawahnya, dan ini adalah kualitas yang lebih rendah. Oke, kemudian kita langsung saja ini create video ya. Kita tunggu sejenak. Oke, sebelumnya kita tentu akan diarahkan kepada penyimpanan file videonya ya. Saya buat di sini di posisi media PPT, judulnya Merdeka Belajar, saya save. Ini sedang creating video Merdeka Belajar UMV. Kita tunggu sejenak. Tentunya ini akan mempengaruhi ke slide kita banyak, tentu prosesnya akan lebih lama. A few moments later. Oke, sudah siap ya, sudah siap. Maka kita coba membuka filenya yang ada di dalam folder yang saya simpan. Ya, setelah kita lihat di sini ada
file Merdeka Belajar bentuknya adalah PPT atau PowerPoint, di bawah ada satu file ya, satu file yang merupakan file video dari hasil create yang kita barusan buat. Kita double klik saja di sini. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang pada pertemuan presentasi kali ini. Oke, demikian. Contoh video yang sudah kita buat pun sudah dapat kita sajikan. Baik teman-teman, rekan-rekan, itu saja yang dapat kita coba sharing pada sesi kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua untuk menambah audio suara pada presentasi yang akan kita paparkan pada setiap momen pembelajarankah namanya, ataupun pelaksanaan kegiatan seminar atau dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.